Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'da. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah di pagi hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab Qasaidul Abalil Abna karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Di mana pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan kita yang ke-11 di mana akan kita baca tentunya pelajaran ke-10 berkaitan tentang adab makan dan adab minum ya. Setelah kemarin kita membahas adab tentang bermajlis dan juga muhadharah. Baik. Tafadhol, silakan dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Dari ya Bunaya, paragraf pertama. Langsung ya Bunaya Ustaz. Dari judulnya dulu. Fi fi adabit ta'ami wasyarab. Ya bunai, idza kunta turidu an ta'isha sahihal binyati saliman minal amrad, fala tudkhil fi ma'idatika ta'aman ala ta'am, wala ta'kul illa idza kunta ja'ian, wa idza akalta fala tamla batnaka minat ta'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala ma mala abanu adam wi'aan syarron min batnih. Baik, barakallahu fiik. Naam. Di paragraf pertama, penulis yaitu Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita, walaupun tentunya ini nasihat untuk murid beliau, tapi umumnya kita beristifadah dari nasihat beliau ini, di mana beliau menyapa dengan sebutan yang seperti kita telah ketahui pada bab-bab sebelumnya, ya bunayya, panggilan indah yang berarti wahai anakku. Idza kunta turidu an ta'isa sahihal binyah, kata beliau, jikalau engkau ingin hidup sehat secara lahir dan batin, ya, sahihal binyah, saliman, memiliki badan yang selamat, ya, engkau hidup sehat, albiniyah saliman, dan badanmu selamat, minal amrod, dari penyakit-penyakit. Amrod itu bentuk jamak dari marot. Maka di sini lihatlah perkataan beliau, sebuah larangan, fala tudkhil, maka janganlah engkau masukkan, ya, ma'idatika, di dalam santapanmu itu, ya, suatu makanan atas makanan. Nah, ini ada maknanya ini. Jadi ini larangan di mana beliau maksudnya mengatakan janganlah engkau mengisi perutmu, ya, dengan makanan yang sembarangan. Makanan yang sembarangan ini bisa ditinjau dari apa? Baik dari sisi zatnya, perhatikan terkait kehalalan dan keharaman. Dari sisi zat, ya kita tentu paham semua ya. Dari sisi zat di situ makanan yang dihalalkan seperti apa, makanan yang diharamkan itu apa. Maupun nanti dari sisi, ya, makanan itu dihasilkan. Jadi secara zat makanan itu bisa halal, akan tetapi dia dihasilkan dengan cara yang haram. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita memasukkan yang pertama, makanan haram dari sisi zat. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita masukkan dari sisi yang kedua,
secara zat makanan halal tapi didapati dengan cara yang haram, harus dihindarkan. Itu maksudnya. Kemudian di sini wala ta'kul, ya. Dan janganlah engkau makan illa idza kunta ja'ian. Nah, ini bagus, ya. Janganlah engkau makan kecuali engkau adalah orang yang lapar, ya. Jadi ketika kenyang, kita jangan makan sebaiknya. Karena yang namanya kenyang itu, ya, makanan masih tersimpan di dalam perut dan tubuh masih membutuhkan waktu untuk mengolah. Dari sisi kesehatan tidak baik, ya. Dari sisi agama itu akan melakukan yang namanya mubazir, gitu. Dan ayat tentang mubazir kita sudah tahu semua, ya. Apa bunyinya? Di surah apa? Surah, Al-Isra. iya, di surah Al-Isra ayat 27, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya syayatin, jamak dari syaitan. Naam. Kenapa bisa dikatakan mubazir? Karena bisa jadi ketika dia makan, dia akan memuntahkan makanan tersebut. Ya, baik. Kemudian berikutnya di sini, wa iza akalta, dan jikalau engkau makan, fala tamla, maka janganlah engkau penuhi batnaka, perutmu, minat ta'am, dari makanan. Maksudnya di sini terdapat larangan pula agar kita kalau makan, ya, ya, kita harus berhenti sebelum terlampau kenyang. Bukan maksudnya ini apa namanya berhenti sebelum kenyang, ya. Enggak, kita makan sampai kenyang. Kita makan sampai kenyang. Nah, ketika sudah kenyang, maka cukup makanan tersebut. Itu yang dimaksud dari terlampau kenyang. Jangan sampai kita harus berhenti makan sebelum terlampau kenyang. Itu yang lebih baik, ya, terjemahannya, ya, atau pemaknaan yang bisa kita dapatkan daripada apa berhenti sebelum kenyang. Jangan berhenti sebelum kenyang. Kita makan itu untuk kenyang. Gitu. Ya. Baik, kenyang di sini maksudnya di mana tubuh-tubuh kita bisa kita gerakan kembali untuk melakukan aktivitas, kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamala abnu adama wi'an syarra min batnihi." Tidaklah anak Adam, yaitu manusia, orang-orang, memenuhi suatu wadah itu lebih jelek daripada memenuhi wadah makannya. Wadah makannya di sini adalah perutnya. Ya, adalah perutnya. Kita lihat riwayatnya ini di catatan kaki. Rawahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah wal Hakim, ya. Nah, dari yang namanya Miqdah Anil Miqdam, ya, bin Ma'di Karib. Ma'di Karib. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Ya bunayya, wahai anakku, idza kanat bika hajatun ila ta'am, Masya Allah. Ya, maksudnya di sini, jikalau engkau memiliki kebutuhan untuk makan. Jadi bahasanya dalam, ya. Apa makna dari jikalau engkau butuh kepada makanan? Maksudnya ketika engkau ingin makan, padahal cuma tinggal bilang itu aja, ya. Idza arada ta'am, kalau ingin makan, ya. Ila an ta'kula,
Gitu. Idza anta akula, jikalau engkau ingin makan. Tapi di sini beliau bahasakan dengan apa? Idza kanat bika hajatun ila ta'am. Jikalau engkau ingin makan, butuh kepada makanan. Nah, ini nasihatnya. Faghsil yadaka. Faghsil yadaka. Maka basuh, bilas, cucilah tanganmu terlebih dahulu. Awalan. Ya. Padahal ini jauh sebelum COVID-19 atau Corona melanda negeri Indonesia atau ya negara-negara lainnya pada 2 tahun silam. Ya, 2 tahun lalu. Ya, beliau telah mengajarkan kebersihan. Dan inilah wajah Islam. Ya, wajah Islam. Karena memang Islam menjaga kebersihan. Kemudian setelah kita membersihkan tangan kita, maka janganlah lupa kita untuk mengucapkan apa? Bismillah. Ini doa sebelum makan. Wazkuri ismallah. Menyebut nama Allah. Ya, kita awali aktivitas makan kita dengan lafal atau doa. Berdoa menyebut nama Allah. Bismillah. Ya. Atau fullnya pun juga Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dianjurkan Bismillah. Kenapa demikian? Ingat, di setiap lafal Bismillah huruf ba di sana maknanya isti'anah, yaitu meminta pertolongan dan juga agar kita mendapatkan keberkahan dari aktivitas yang akan kita lakukan ya setelah kita menyebutkan lafal Bismillah tadi. Ala ta'amika, atas makananmu. Agar makanan yang kita makan itu menjadi berkah. Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair, pasti bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan di dalam diri kita. Taib. Wala tabtali at-ta'ama, kata beliau. Ya. Di sini maksudnya apa? Janganlah engkau ya, menelan makananmu ibtilaan ya dengan menelannya. Janganlah engkau langsung menelan makanan dengan menelannya. Walakinni walakinni bedugil luqmata madghan jayyidan. Akan tetapi kunyahlah terlebih dahulu ya makanan-makanan tersebut yaitu luqmah ya dengan kunyahan yang baik, madghan jayyidan ya, madghan jayyidan. Fa inna jaudatal madghi, karena sesungguhnya ya, karena sesungguhnya kunyahan yang baik itu tu'inu alal hadmi, akan membantu kita ya, maksudnya membantu proses pencernaan di dalam tubuh kita ya. Bagaimana nanti makanan itu diolah dan dicerna. Lebih mudah nanti sistem-sistem yang ada di tubuh kita mencerna makanan tersebut ya. Mengunyah ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW, wajah Islam ya, agar kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hal makanan. Kita kunyah terlebih dahulu ya, begitu. Karena memang mengunyah makanan atau yang disebut dengan proses apa namanya mastikasi ya, langkah pertama dalam proses pencernaan. Nah, ini proses ini bertujuan untuk apa? Menyiapkan makanan untuk ditelan dan diproses lebih lanjut pada sistem pencernaan. Dan mengunyah makanan secara perlahan atau dengan waktu yang lama ya, berarti makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak tergesa-gesa ya, tidak tergesa-gesa, dan juga ketenangan ini datang dari Allah ya. Tarkul ajalah wa ta'ani, meninggalkan ketergesa-gesaan, nggak buru-buru sesuatu itu.
wa ta'ani perlahan dengan tenang. Ini minallah. Nah, kenapa? Karena al-ajalah itu ketergesa-gesaan itu datangnya dari apa? Dari syaitan, ya, minasyaitan. Nah, beberapa riwayat kalau kita lihat dari kitab Syama'il, berapa jumlah kunyahan yang sering dikunyah oleh Nabi Muhammad SAW, yang sering dilakukan oleh Nabi maksudnya? Ada yang mengatakan itu 33 kali. Ya. Dan ternyata hal tersebut pun diteliti oleh orang-orang di zaman sekarang, ya, para ahli. Ternyata seseorang itu ketika ingin menelan suatu makanan, sekurang-kurangnya dia mengunyah makanan sebanyak 5 sampai 10 kali. Ya, untuk makanan yang lembut teksturnya. Atau ketika makanan yang keras 30 30 kali. Ya, ada juga yang mengatakan untuk makanan yang keras ini minimal dia mengunyah berapa? 32 kali. Baik, barakallahu fikum. Ya, intinya sambil berjalan saja ketika makan, tidak perlu dihitung gitu ya. Nah, wakul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang dekat olehmu. Ya, jikalau kita dijamu, ada perjamuan makanan dan banyak sekali menunya, maka kalau bisa ambil makanan yang memang dekat dengan kita posisinya itu. Sekalipun jauh dan kita ingin itu, kalau bisa meraihnya dengan cara yang sopan, meminta tolong gitu ya. Tapi kalau misalkan segan, maka lebih baik ambil yang dekat dengan kita. Dan di sini ada larangan dari beliau, ya, penulis maksudnya, la tudhib yadaka, janganlah engkau mengulurkan tanganmu fil ina'i, ya, hauna wa hauna, pada satu wadah ke wadah yang lain, main comot-comot begitu ya. Nah, enggak enak terlihatnya. Nah, ini luar biasa, wajah Islam mengajarkan tata krama, atau di Eropa orang barat katakan table manner gitu ya. Nah, ini luar biasa Islam, ya. Fa inna dzalika minasyarahi al-mamquti, karena sungguhnya hal tersebut termasuk perbuatan yang tercela. Perbuatan tadi ya, perbuatan seperti apa? Pindah wadah satu ke wadah yang lain, akhirnya mengulurkan tangan. Nah, takutnya bisa terjadi apa? Makanan yang ada di dekat kita bisa tumpah, tersenggol oleh kita. Kan gak enak jikalau nanti dilihat dengan orang-orang yang lain. Barakallahu fiik. Kita masuk ke paragraf berikutnya. Ya bunayya iyyaka an taf'ala kama yaf'alus safalah wa ra'aun nasi. Nah, iyyaka di sini yaitu larangan ya. Janganlah engkau wahai anakku melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh as-safalah, orang-orang rendahan yang memiliki karakter hina, ra'aun nasi, di hadapan manusia. Nah, kemudian di sini ada larangan lagi dari penulis, ya, nasihat tentunya. Fala ta'kul, maka janganlah engkau makan, ya, fil aswaq, di tengah-tengah pasar. Wala ala qari'atit tariqi, ya, dan jangan pula engkau itu makan sambil berjalan, ya. Walau ala sabilit tafaqquh, ya, walaupun engkau makan itu hanya sebatas makan ringan, ya, hanya sebatas makan ringan. Ingat, di sini bukan berarti tidak boleh larangannya, karena ini nanti ada hadis larangan makan sambil berdiri maupun berjalan, tapi ada hadis yang membolehkan makan sambil berdiri dan berjalan. Nah, para ulama ketika berhadapan dengan dua hadis ini, satu membolehkan, ya, satu melarang, itu bukan berarti langsung menyimpulkan kontradiksi nih hadisnya nih, enggak. Makanya ada tahapan ilmu usul fiqh, ya, ilmu hadis. Akhirnya dikomparasikan, muncullah
ya, suatu kesimpulan hukum di mana makan sambil berdiri maupun sambil berjalan itu tidak sampai kepada derajat haram. Hanya sebatas apa? Makruh. Dan ulama Syafi'iyah di sini menggolongkannya sebagai apa? Makruh tanzih. Semisal ulama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Kita baca dulu ya secara full paragraf ini. Fa inna dzalika yuskitul muru'ah, jelas ya, karena makan sambil berdiri ini ya di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan. Karena makan sambil berdiri maupun berjalan atau di tengah pasar itu bisa apa? Menghilangkan atau melepaskanmu muru'ah wa yuzri bi ahlil fadli, ya, dan membuat dirinya terhina, terhinakan gitu. Ya. Nah, terkait ya hadis-hadis ya yang melarang kita makan sambil berdiri maupun berjalan itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Hadis ini ya terekam di dalam kitab Sahih Muslim, riwayatnya oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat siapa tadi? Anas bin Malik. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, zahana anis syurbi qaiman. Ini untuk minum, ya. Zahana, Nabi ini malah melarang anis syurbi, dari minum, qaiman. Qaiman di situ mansub sebagai hal dalam keadaan berdiri. Nah, kita tahu kalau ada larangan dalam nas syar'i kan dia berkonsekuensi kepada keharaman. Taib. Kemudian yang kedua hadisnya masih dalam termin larangan, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas lagi, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman. Bahwasanya Nabi melarang seorang itu minum dalam keadaan apa? Qa'iman, berdiri. Kemudian sahabat yang bernama Qatadah bertanya kepada Anas yang membawakan hadis tadi, ya, hadis yang annahu naha an yashrabar rajulu qa'iman. Apa yang dikatakan Qatadah? Apa yang ditanyakan Qatadah kepada Anas? Bagaimana dengan makan sambil berdiri? Dari tadi antum hanya membawakan riwayat Nabi melarang minum sambil berdiri. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan apa? Kalau minum saja sudah dilarang oleh Rasul, maka makan pun juga sama. Bahkan itu lebih jelek, kata Anas. Kemudian di sini para ulama menjelaskan, dikatakan makan dengan berdiri itu lebih jelek. Kenapa? Karena makan dan minum, mana yang lebih butuh waktu, mana yang membutuhkan waktu lebih lama? Makan. Ya, kalau minum kan hanya minum, begitu ya, singkat waktunya. Tapi kalau makan, nah tadi saja kita udah tahu mengunyahnya berapa? 30 kali, 32 kali. Gitu. Membutuhkan waktu sekitar berapa menit itu. Nah, itu yang dikatakan lebih jelek. Maksudnya kita lebih lama berdiri. Kemudian dari Abu Hurairah, ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Janganlah sekali-kali ahadun minkum, salah seorang di antara kalian itu apa? Yashrabanna, minum dalam keadaan qaiman, berdiri, faman nasya, maka jikalau lupa, falyastaki, maka hendaknya dimuntahkan. Masya Allah. Tapi kita jangan berhenti pada hadis-hadis ini. Inilah pentingnya belajar menelaah semua kitab, ya, agar tidak mudah dalam memutuskan hukum. Apalagi kalau belum belajar terkait ilmu-ilmu usul. Nah, ini kemudian ada hadis Nabi yang membolehkan makan dan minum sambil berdiri. Sanadnya datang dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, di mana beliau berkata, saka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait air zam-zam ini, lafalnya
min zamzama fasyariba qa'iman. Di mana aku memberi minum kepada Rasulullah SAW. Ini Ibnu Abbas yang ngasih minuman kepada siapa? Rasulullah. Ya, yaitu air zam-zam, minuman di sini yang diberikan oleh Ibnu Abbas kepada Rasul. Kemudian ketika itu Rasul meminumnya dalam keadaan berdiri. Loh, ya. Ada hadis melarang tapi kok Rasul melakukannya? Nggak bener nih, gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Naam ya, bukan begitu konsepnya. Maka di sini kita penting untuk memahaminya, ya. Nah, berarti di sini Rasul membolehkan minum dalam keadaan berdiri ini pada situasi kondisi tertentu atau pada perkara-perkara yang memang di situ apa? Ya, dilakukan untuk berdiri gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadikan apa? Kebolehan untuk berdiri tadi, minum tah makan. Nah, bahkan nanti ketika hal ini dirinci oleh para ulama, ya ada yang mengatakan sunnah minum air zam-zam berdiri, tapi ulama Syafi'iyah tidak seperti itu. Ya, masuk pada keumuman hadis larangan tadi. Ya, sehingga makruh saja. Bukan berarti tidak boleh begitu. Boleh, tapi masuk kepada makruh. Dan yang lebih ringannya lagi dalam mazhab Syafi'i itu makruhnya makruh tanzih. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada hadis lagi dari Ibnu Umar, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Kunna na'kul, kami dahulu pernah makan, ya, ala ahdi Rasulillahi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kami pun itu makan, wa nahnu namshi, dalam keadaan kami berjalan, wa nashrabu, dan kami pun juga minum, wa nahnu qiyamun, dalam keadaan apa? Kami berdiri. Tidak ditegur oleh Rasul. Kemudian hadis yang riwayatnya dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Ru'aitu Rasulullah SAW yashrabu qa'iman wa qa'idan. Di sini gabung kedua-duanya. Aku pernah melihat Rasul itu minum dalam keadaan berdiri maupun minum dalam keadaan duduk. Ya, maka para ulama di sini berselisih pendapat. Ya, tapi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, imam dalam bidang hadis, luar biasa keilmuan beliau. Beliau menjelaskan mengenai minum sambil berdiri itu dibawa kepada maknanya makruh tanzih. Ya, kenapa demikian? Dalil yang menyatakan beliau minum sambil berdiri ini menunjukkan boleh. Ya, adapun yang mengklaim bahwa adanya nas atau penghapusan hukum atau semacamnya, maka itu keliru, ya. Bukan maksudnya penghapusan hukum sebelumnya, kan Nabi melarang tuh. Tapi pada hadis lain Nabi melakukan. Itu bukan menghapus hukum sebelumnya, tidak. Tidak, ya. Nah, bagaimana cara memahami hadis tadi? Hadis yang memuntahkan makanan atau minuman, ya. Dalil yang memerintahkan untuk memuntahkan itu ketika seseorang minum sambil berdiri, di sini menunjukkan apa? Perintah istihbab, yaitu sunnah bukan wajib. Sunnah bukan wajib. Artinya apa? Disunnahkan bagi yang minum sambil berdiri untuk memuntahkan yang minum berdasarkan penunjukan tegas dari hadis yang sahih tadi. Karena jika sesuatu tidak mampu dibawa ke makna wajib, maka dibawa ke makna istihbab, sunnah maksud perkaranya. Ya. Ulama semisal Imam Nawawi pun mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, waswa fiha anna nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih. Yang tepat dalam masalah tadi itu larangan minum sambil berdiri dibawa ke makna makruh, apa tadi? Makruh tanzih. Ya. Apa sih makruh tanzih? Makruh tanzih itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, atau larangan syarak terhadap suatu perbuatan. Tapi larangan tersebut tidak bersifat pasti. Nah, ini luar biasa kehati-hatian.
ya ulama-ulama ya di dalam mazhab, ya khususnya dalam mazhab Syafi'iyah begitu. Lantaran kenapa? Tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Gimana mau dihukumnya haram? Ada hadis yang membolehkan. Jadi lebih amannya apa? Kesimpulan hukumnya makruh tanzih. Barakallahu fikum. Ya, baik kita lanjutkan. Fa idza jalasta bijanibika. Nih, paragraf berikutnya. Ya bunayya wahai anakku, iyyaka wal bukhla wa iyyaka wasyaraha. Janganlah engkau jauhilah sifat bakil, janganlah engkau menjadi orang yang kikir. Bukhla itu bakhil, pelit. Wasyaraha, ya, dan janganlah engkau melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang rendahan. Maka di sini jikalau engkau jalas tak duduk wa bijani bika insanun ta'rifuhu aw la ta'rifuhu, dan engkau duduk di suatu tempat duduk, ternyata di sampingmu itu adalah orang yang ta'rifuhu, ya yang engkau mengenalnya. Naam, ya. Atau orang yang duduk di sampingmu tadi itu la ta'rifuhu, engkau tidak mengenalnya. Maka di sini janganlah merasa malu untuk apa? Mengajak dia makan bersama atau menawarkan makanan, ya. Kan yang ini menawarkan makanan ketika makan. Ketika kita hendak makan. Di mana beliau katakan fada'uhu li mu'akalatika. Ya, maka ajaklah dia untuk dia juga makan makananmu tadi. Ya, bila makananmu itu kiranya memang banyak, bisa untuk dibagi. Ya, sedekahkan kepada fakir miskin. Wa idza bakiyat minka bakiyatun, ya, jikalau ada sisa darimu, fatasaddaq biha ala ahlil hajah, maka hendaknya tasaddaq, sedekahkanlah, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, pada orang-orang yang membutuhkan. Wala tastasgir syai'an tatasaddaqu bihi, dan janganlah engkau malu dengan memberikan sedekah yang sedikit itu. Biasanya orang ini malu ngasih yang sedikit gitu. Taib, na'am, la ba'sa ma fi muskilah. Kalau misalkan seperti itu kasusnya, maka berikanlah yang banyak. Jadi maksud di sini yang sedikit ini juga bisa diberikan. Ya. Jadi jangan sampai termakan dengan hasutan perkataan orang, "Alah sedikit kayak nggak ikhlas gitu." Nggak ada seperti itu. Mau sedikit mau banyak yang penting ikhlas karena Allah melihat keikhlasan kita. Bukan sedikit banyaknya sesuatu yang kita beri. Baik, fa inna lil qalil. Nah ini, Masya Allah. Fa inna lil qalili minas sadaqati mawdi'an la yastaghni anhu al fuqara'u. Karena yang sedikit itu, sekalipun sedikit, itu apa? Sangat berarti bagi orang yang bagi orang yang membutuhkan. Ya, ini lafalnya bagus. Kemudian wa idza tasaddaqta ala fakirin, dan jikalau engkau bersedekah kepada seorang fakir miskin, wala tazdarihi wala tutbi' shadaqataka bi adza man tasaddaqta alaih. Ini bagus. Ya. Dan jikalau engkau memberikan sedekah kepada seorang fakir miskin, janganlah sekali-kali engkau sertakan kehinaan yang ditunjukkan padanya. Nah, nggak boleh kita ngasih tapi sambil menghina dia, nggak boleh. Itu. Baik itu menghina secara terang-terangan maupun secara tidak terang-terangan. Pahamlah antum semua, kita semua, ya.
Bagaimana cara menghinakan secara tidak terang-terangan. Baik. Ya, yang terang-terangan dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang diberi sedekah. Nah, itu enggak boleh. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat berapa? 263. Ya. Qaulun ma'rufun kata Allah wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati si penerima. Kemudian beliau lanjutkan nasihatnya wajtahid an tukhfiya shadaqataka 'anin nasi fa inna shadaqata sirri tudfi'u ghadaballahi ta'ala. Ini Masya Allah luar biasa. Inilah wajah Islam. Inilah wajah Islam. Wajtahid an tukhfiya shadaqataka. Maka bersungguh-sungguhlah engkau ya di dalam sedekahmu itu untuk menyembunyikannya, jangan sampai diketahui oleh orang lain ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menyembunyikan shadaqataka sedekahmu aninas dari pandangan manusia. Ingat, ini anjuran. Bukan berarti menampakkan sedekah tidak boleh. Karena memang Allah melihat niat kita. Ya, Allah melihat niat kita. Sekalipun kita melakukannya secara terang-terangan di sini, jangan sampai terbesit di dalam hati kita, niat kita itu agar disanjung, dipandang oleh orang lain, kita menjadi orang yang dermawan. Nah, inilah alternatifnya. Kalau bisa kita berusaha ya untuk menyembunyikan pemberian kita. Barakallahu fiik. Fa inna shadaqata sirri, nah ini luar biasa karena sesungguhnya sedekah secara diam-diam ini tudfi'u ghadaballahi subhanahu wa ta'ala, itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminimalisir potensi riya di dalam diri kita. Ini luar biasa. Baik, kita masuk kepada paragraf terakhir ya, ini panjang. Ada yang mau membaca? Tidak ada? Baik. Ya bunayya, wahai anakku, ittaqil aqla wasyurba fil awani al-qadhirah. Wahai anakku, janganlah engkau makan dan minum dengan peralatan makan dan minum yang kotor. Ya, al-awani itu jamak dari ina, wadah. Al-qadhirah yang kotor lah, yang kiranya kurang elok lah makanan diletakkan atau ditaruh di sana. Ya, kenapa demikian? Farubbama jalabta li nafsika minal amradi bi qadharatil awani. Karena terkadang ya wadah-wadah yang kotor itu bisa memberikan dampak kepada dirimu berupa penyakit-penyakit. Ya, penyakit-penyakit yang disebabkan dari apa? Qadharatil awani. Jalabta ini engkau bisa terdampak, apa namanya? Memberikan dampak kepada dirimu. Ya, dengan apa? Dari wadah yang kotor tadi. Qadharatil awani. Ma la yanfa'uka fihi tibbut tabibi wala ilajul hakimi. Ya, yang dimana hal tersebut mungkin akan sulit disembuhkan. Ya la yanfa'uka fihi tibbut tabib. Ya, terkadang tidak bermanfaat lagi obat-obatan dari dokter atau obat dari ya orang yang semisal dokter gitu ya. Nah, terkadang. Maka di sini beliau melarang wala tashrab minal ma'i ila makana naqiyan minal adrani, ya. Dan janganlah engkau apa namanya? Minum
ya. Kecuali apa? Makana nakiyan minal adron. Kecuali apa yang ada di dalamnya itu ya jernih gitu ya, tidak mengandung benih-benih kotoran dan semisalnya. Dan nasihat berikut dari beliau, wa idza syaribta, dan jikalau engkau hendak minum, fasamillaha qabla an tashraba, maka bacalah bismillah sebelum engkau minum. Wala tashrabil ma'a abban. Nah, abban itu maknanya adalah syurbul ma'i duf'atan wahidatan ghairu masin wala tanafusin. Taib. Nah, di sini maksudnya apa? Dan janganlah engkau minum air dengan keadaan abban, ya, yaitu minumnya sekaligus segelas air gitu, gluk 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 gitu. Nah, jangan. Tapi harus apa? Perlahan. Di mana tadi seteguk seteguk, seteguk seteguk minum airnya, sedikit demi sedikit. Sebagaimana cara minum Rasulullah, ya, tidak bernapas di dalam wadah air yang kita minum atau kita lagi minum. Dan 3 kali tegukan. 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk. Udah, cukup. Kalau kita ingin minum lagi, 3 teguk lagi. 1, 2, 3. Perlahan. Nggak kayak orang habis olahraga gitu. Glok, 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 gitu. Walaupun di antara kita masih sering lupa hal tersebut ya. Ya, tapi kalau bisa kita ya perlakukan atau kita terapkan cara minum seperti itu dalam kehidupan. Barakallahu fiik. Walakinishrabahu mason qalilan qalilan, ya tadi ya, akan tetapi minumlah dia mason qalilan qalilan, ya sedikit demi sedikit, 1 teguk 1 teguk gitu. Wastari fi syurbika waliyakun salatsa marratin. Nah, yang tadi saya katakan ya, sebaiknya 1 gelas itu diulang 3 kali tegukan, yang setiap kalinya itu dipisahkan dengan bacaan bismillah. Ya, tafsilu dipisahkan bainakul lima rotin, di antara tiap kali meneguknya dan tegukan yang lain itu bizikrismillahi ta'ala, dengan menyebutkan nama Allah, yaitu apa? Dengan melafalkan bismillah, bismillah, bismillah. Wa idza faraghta minat ta'am wasyarab. Nah, ini anjuran, jikalau engkau telah selesai dari makan dan minum, fahmadillah alladzi at'amaka wa saqaka. Maka pujilah Allah alladzi at'amaka, yang telah memberikanmu makan, wasaqaka, dan yang telah memberikanmu minum, washkuruhu, dan berterima kasihlah. Maksudnya apa? Bersyukurlah kepada Allah ala ni'amihi, atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allati la yuhsiha al-addu, yang mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung-hitung, ya. Allahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberimu petunjuk dan pertolongan. Ya. Taib, alhamdulillah pagi hari ini kita baca bab yang ke-10 tadi. Semoga kita bisa mengambil faidah, dan yang terpenting faidah yang kita dapatkan dan yang kita ambil bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.